Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metatri Ufami SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Manado. Hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum masuk ke pengertian kerjasama ekonomi internasional, ada yang tahu tidak apa sih itu kerjasama? Nah, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya di sini ada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan kerjasama mengerjakan tugas kelompok. Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama ekonomi yang timbul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara-negara lain. Faktor pendorong terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Ada 4 di sini. Yang pertama, perbedaan kekayaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alam. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku. Namun, negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri. Padahal, kebutuhan mereka akan bahan baku sangat besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku industri, dengan tujuan agar kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi. Faktor yang kedua, efisiensi penggunaan faktor produksi. Setiap negara dapat memproduksi barang kebutuhannya, akan tetapi efisiensi dari produksi tersebut memang berbeda dari setiap negara. Misalnya, negara yang kaya akan sumber daya alam akan lebih efisien menghasilkan barang yang memerlukan bahan baku dari alam. Tetapi, negara yang kaya dengan teknologinya akan lebih efisien menghasilkan barang elektronik atau barang yang berteknologi tinggi. Oleh sebab itu, perbedaan dari ketersediaan faktor produksi akan menimbulkan kerjasama antar negara. Faktor yang ketiga, perbedaan jumlah penduduk. Setiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Negara yang jumlah penduduknya lebih banyak pasti memerlukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak pula. Sedangkan tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, terjadilah kerjasama antar negara untuk membantu masyarakat suatu negara dalam memenuhi kebutuhan. Faktor yang keempat, perbedaan kondisi geografis. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara satu negara dengan negara lain akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya, Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi, dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan sebagainya. Sementara itu, negara-negara seperti di Eropa yang beriklim sedang tidak cocok untuk jenis tanaman tersebut, sehingga mereka harus memperolehnya dari negara-negara tropis. Nah, sekarang yang C, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, membebaskan bangsa dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Nah, di sini pemerintah bisa memberikan bantuan pendidikan untuk mengatasi kebodohan, bantuan pangan untuk mengatasi kelaparan,
dan bantuan dana atau modal untuk mengatasi kemiskinan. Manfaat yang kedua, membebaskan bangsa dari keterbelakangan ekonomi. Nah, di sini pemerintah bisa memberikan bantuan modal, teknik, dan manajemen. Manfaat yang ketiga, memajukan perdagangan. Nah, di sini dengan membentuk badan-badan kerjasama ekonomi regional maupun multilateral. Manfaat yang keempat, memajukan pembangunan di negara-negara berkembang. Dengan memberikan kesempatan pada negara-negara yang sedang berkembang mengekspor barang dan jasanya, memberi kemudahan prosedur ekspor-impor, membantu promosi, serta mencarikan mitra atau rekanan usaha dari negara-negara maju. Dampak dari kerjasama ekonomi internasional. Di sini bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu dapat menjual ke negara lain sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Sementara itu, bagi negara yang membutuhkan barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, maka dapat tercukupi dengan adanya kegiatan impor. Contoh di sini misalnya Indonesia kekurangan beras, bisa mengimpor beras dari luar negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Nah, dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, suatu negara bisa memperoleh bahan produksi yang belum dimiliki. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negara bisa diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar sehingga produktivitasnya meningkat. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Oleh karena ketercukupan sumber-sumber produksi, maka proses produksi bisa berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan barang ekspor. Ekspor dilakukan apabila barang yang diproduksi di suatu negara sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga ada kelebihan barang yang dapat dijual ke luar negeri. Semakin banyak barang yang diekspor, maka akan semakin banyak pendapatan suatu negara. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan juga meningkat. Yang kelima, memperkuat rasa persahabatan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi internasional, jalinan persahabatan negara-negara yang terlibat menjadi semakin baik. Hal ini karena adanya kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan. Dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, masuknya tenaga kerja asing secara berlebihan. Kerjasama internasional dapat membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Begitupun dengan warga negara asing yang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Hal tersebut akan menjadi suatu masalah bagi Indonesia bila warga negara asing yang bekerja di Indonesia jumlahnya berlebihan, karena dapat mengambil alih pekerjaan yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri. Akibatnya, kesempatan kerja warga negara Indonesia akan diambil alih oleh warga negara asing.
Dampak negatif yang kedua, ketergantungan terhadap bantuan asing. Dengan adanya kerjasama internasional, maka suatu negara dapat dengan mudah mendapat bantuan dari luar negeri. Jika terjadi terus-menerus, maka hal tersebut dapat membuat ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Akibatnya, kinerja atau produktivitas masyarakat dalam negeri akan menurun sehingga masyarakat dalam negeri tidak mau melakukan aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraannya, cukup dengan menunggu bantuan dari luar negeri saja. Dampak negatif yang ketiga, ketergantungan barang impor. Dari sini biasanya masyarakat lebih menyukai barang impor daripada barang yang ada di dalam negeri. Bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional. Menurut bidang kerjasama, yang pertama, bidang keuangan. Kerjasama ekonomi di bidang keuangan ini sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang sedang berkembang guna membiayai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Contoh kerjasama di bidang keuangan adalah IMF dan Bank Dunia. Yang kedua, bidang perdagangan. Kerjasama di bidang perdagangan membicarakan masalah jenis dan jumlah barang yang ingin diperjualbelikan, termasuk di dalamnya masalah pengaturan tentang pengenaan pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain bagi negara anggota. Bentuk badan kerjasama ini antara lain ada WTO, APEC, dan GATT. Yang ketiga, bidang perburuhan. Kerjasama di bidang perburuhan mengatur masalah hak-hak dan kewajiban buruh, serta masalah peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup dan kesehatan buruh bagi negara-negara anggota. Contoh, badan kerjasama ini adalah ILO atau International Labour Organization. Yang keempat, bidang pasar bersama. Bidang kerjasama ini memberikan keleluasaan kepada anggota untuk melakukan transaksi perdagangan dengan sesama anggota. Nah, menurut ruang lingkup kerjasama, yang pertama ada kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama multilateral, yang ketiga kerjasama regional, yang keempat kerjasama antarregional, yang kelima kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi antara dua negara. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait ibadah haji. 2. Kerjasama multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya yang pertama ada IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Adapun tujuan didirikannya IMF, 1. Meningkatkan kerjasama keuangan atau moneter internasional dan memperlancar pertumbuhan perdagangan internasional yang berimbang. 2. Meningkatkan stabilitas nilai tukar uang dan membantu terciptanya lalu lintas pembayaran antar negara. 3. Menyediakan dana bantuan bagi negara anggota yang mengalami defisit yang bersifat sementara dalam neraca pembayaran. Contoh yang kedua, IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development.
IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Pinjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditujukan untuk proyek-proyek yang positif. Contoh yang ketiga, WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947. Tujuan didirikan GATT adalah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dengan memperhatikan kepentingan negara yang melakukan transaksi perdagangan. GATT dibubarkan di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO. WTO didirikan untuk melaksanakan tugas yang pertama, memantau pelaksanaan perjanjian dagang. 2. Mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota. 3. Sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi. 4. Memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara-negara berkembang. 5. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya. Contoh yang keempat, FAO atau Food and Agricultural Organization. FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras. Contoh yang kelima, IFC atau International Finance Corporation. IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat. Contoh yang keenam, ILO, International Labour Organization. ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga Bangsa-Bangsa melalui Traktat Versailles pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. ILO sebagai salah satu organisasi perburuhan dunia akan memperjuangkan hal-hal berikut ini. 1. Penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. 2. Standar hidup yang lebih baik. 3. Kondisi kerja yang manusiawi. 4. Kesempatan kerja. 5. Keamanan ekonomi. Produksi yang dihasilkan ILO baik berupa peraturan atau kesepakatan antara pengusaha dan pekerja terdiri atas hal-hal berikut. 1. Batasan lama bekerja ialah 8 jam per hari.
2. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita atau ibu yang sedang hamil. 3. Pengaturan tentang pekerja anak-anak. 4. Peningkatan keselamatan kerja. 5. Penciptaan kondisi kerja yang kondusif. Contoh yang ketujuh, UNDP, United Nations Development Program. UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan, terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965. Yang terakhir, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Selain berorganisasi ekonomi di atas, terdapat pula organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan tetapi, organisasi tersebut tidak berada di bawah naungan PBB. Tiga, kerjasama regional merupakan kerjasama ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan tertentu. Sifat kerjasama ini adalah saling membantu. Contoh kerjasama regional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya melibatkan komite di berbagai bidang. Selain membentuk komite-komite, ASEAN juga membangun proyek-proyek yang ada di beberapa negara anggota. Bentuk proyek-proyek ASEAN yaitu proyek pabrik vaksin di Singapura, ada proyek industri tembaga di Filipina, ada proyek pabrik abu soda di Thailand, ada proyek pabrik pupuk urea di Malaysia, dan ada proyek pabrik pupuk urea amonia di Nangro Aceh Darussalam, Indonesia. Yang kedua, MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA merupakan suatu bentuk kerjasama yang memiliki pola integrasi ekonomi dalam satu kawasan ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau free trade antara negara-negara anggota ASEAN. Terbentuknya MEA diawali dengan diadakannya KTT di Kuala Lumpur pada tanggal 1997, di mana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil, dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi. Hal tersebut dilanjutkan dengan diadakannya KTT Bali yang terjadi pada bulan Oktober pada tahun 2003. Yang ketiga, AFTA, ASEAN Free Trade Area. AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN adalah forum kerjasama antara negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang
sesama negara ASEAN, sehingga menurunkan biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN keempat di Singapura pada Januari 1992. Adapun tujuan dari AFTA: 1. Meningkatkan spesialisasi di negara-negara ASEAN. 2. Meningkatkan ekspor dan impor baik bagi ASEAN ataupun di luar ASEAN. 3. Meningkatkan investasi bagi negara ASEAN. Yang keempat, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan forum kerjasama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Keberadaan APEC atas prakarsa Bob Hawke, Perdana Menteri Australia. Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020. Untuk negara anggota yang termasuk dalam kategori negara maju, kawasan bebas dan terbuka harus sudah terrealisasi paling lambat tahun 2010. Untuk mencapai tujuannya, APEC dalam melakukan kegiatannya selalu berlandaskan pada prinsip kesepakatan bersama yang sifatnya tidak mengikat, dialog terbuka, serta prinsip saling menghargai pandangan dan pendapat seluruh anggota. Keputusan yang diambil oleh APEC dibuat berdasarkan konsensus dan kesepakatan yang sifatnya sukarela. Indonesia merupakan salah satu negara pencetus APEC. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC II di Kota Bogor pada tahun 1994. Yang kelima, EU atau European Union. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian Komunitas Energi Atom dan Komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa. Lembaga-lembaga tersebut pada tanggal 1 Juli 1967 bergabung menjadi satu organisasi, yaitu Masyarakat Eropa. Yang keenam, EFTA. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerjasama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MIE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal. Yang ketujuh, ADB, Asian Development Bank. ADB atau Bank Pembangunan Asia didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikannya ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah. 4. Kerjasama antarregional, yaitu kerjasama ekonomi antar kelompok negara-negara dalam satu kawasan dengan kawasan atau kelompok lain. Contohnya, kerjasama ASEAN dengan Uni Eropa. Yang kelima, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan beberapa negara yang mencakup wilayah negara-negara di dunia. Contohnya, OPEC. 2.
lembaga kerjasama ekonomi internasional di bawah PBB. Contohnya, UNESCO. UNESCO adalah organisasi di bawah naungan PBB yang bergerak dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. FAO adalah organisasi dunia yang melakukan kegiatan serta mengusahakan bahan makanan dan hasil-hasil pertanian. ILO adalah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuan. UNDP adalah badan PBB yang melakukan kegiatan program pembangunan di negara-negara berkembang. Tujuan didirikan UNDP adalah memberikan bantuan untuk membiayai program pembangunan di negara-negara berkembang, seperti survei pembuatan dan pembangunan jalan di Indonesia. WTO merupakan badan kerjasama PBB yang bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan pengaturan perdagangan secara umum. UNICEF adalah organisasi internasional yang melakukan kegiatan dalam bentuk kemanusiaan dan kesejahteraan anak. Didirikan pada tahun 1946 dan berkedudukan di New York. IMF adalah organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional. Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dengan tujuan untuk mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan. IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara berkembang. Tiga, lembaga kerjasama ekonomi internasional di luar PBB. Contohnya OPEC. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak, sebagai organisasi negara-negara pengekspor minyak. Tujuan OPEC menghindari persaingan antar negara anggota pengekspor minyak, mengatur pemasaran minyak sehingga tidak terjadi perang harga di antara sesama negara penghasil minyak, memenuhi kebutuhan minyak dunia dengan saling menguntungkan, menentukan jumlah produksi minyak dunia. IDB didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975. IDB adalah bank pembangunan Islam yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi, dengan tujuan menggalakkan pembangunan ekonomi dan sosial di negara anggota dan masyarakat Islam dengan cara memberikan pinjaman dengan syarat-syarat yang lunak. International Tin Council atau ITC merupakan organisasi terdiri atas para produsen dan konsumen timah. CGI dibentuk Bank Dunia atas permintaan Indonesia sebagai pengganti IGGI. CGI merupakan organisasi negara-negara dan lembaga keuangan internasional untuk membantu Indonesia. Sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.